Hai guys, jadi ini hari terakhir trip kita. Hari ini kita bakal pulang dari Semarang. Nanti kita bakal jelasin sih gimana trip kita selama di Karimun Jawa plus di Semarang. Nah sekarang aku mau make upan dulu, karena dari kemarin kan aku nggak make upan gitu kan, jadi nggak dapet foto yang proper. Jadi sekarang aku mau foto-foto sekalian yang proper pakai makeup. Ini aku udah nge-prep muka aku udah pakai alis dan udah pakai primer juga. Nah sekarang aku lanjut mau pakai cushionnya Skintific. Ini aku bawa karena dia bagus banget buat nahan makeup seharian dan coveragenya bagus banget. Dari awal mereka launching, terus aku ngeliat teman-teman aku udah pakai duluan, itu aku langsung kayak terkagum sama coveragenya. Jadi pas banget bisa nutupin kemerahan-kemerahan yang ada di muka aku guys. Ini by the way aku pakai yang 04 beige. Sebenarnya karena pulang dari Karimun Jawa, kulit aku jadi agak sedikit menggelap, jadi pasti ini akan agak sedikit keputihan yang aku bawa. Nah, aku bawa ini yang beige karena emang ini warna bezelnya aku. Nggak apa-apa ya, kita pakai dikit aja juga, dia coveragenya udah bagus banget sih. Ini dia tuh finishnya matte ya guys, jadi ngesetnya lumayan cepet dan rasanya tuh kayak lightweight banget di kulit. Bener-bener nggak ada beratnya sama sekali. Walaupun dia coveragenya bagus, kayak nutupin banget, tapi dia tetap kayak natural, kayak skin like banget. Bener-bener kayak perfect version of your skin banget. Nah tuh, ini padahal aku pakainya dikit aja tapi coveragenya udah nutupin banget. Merah-merah aku langsung kayak ketutupan kan, padahal aku pakainya nggak banyak-banyak, cuman emang jadinya agak keputihan sih karena aku udah menggelap dari Karimun Jawa. Sorry ya guys, kok kelihatan kayak putih banget kulit aku sekarang. Bener-bener perubahan kulit aku nih, lihat. Jomplang banget. Ini aku udah pernah pakai seharian dan itu dia nggak oxidize, tahan lama, nggak smudging, nggak cracking, dan transfer, apalagi transfer ke maskernya dikit banget karena dia emang hasilnya matte kan ya, jadi emang bagus banget sih buat transfer proofnya. Yang bikin aku suka, walaupun dia finishnya matte, dia tuh hybrid cushion serum gitu, jadi dia ada kandungan 5 kali ceramide yang bantu buat ngelembapin kulit. Jadi kalian nggak usah khawatir kulit kalian kayak kelupas-kelupas kalau misalkan kalian ada jerawatnya gitu. Dan dia ada SPF-nya 35, jadi pas banget nih buat dibawa-bawa traveling, apalagi aku traveling yang banyak banget langsung terpapar sinar matahari. Dan mereka punya 5 shades ya, cuman balik lagi aku kasih tahu yang aku pakai itu yang 04 beige. SPF 35 itu SPF 35 PA++++, PA-nya 4 kali, jadi udah maksimal banget tuh. Oke, sekarang aku mau ngelanjutin makeup aku yang lain. Nanti aku bakal balik lagi dan kita bakal cerita-cerita perjalanan kita. Oke, jadi kayak gini hasil makeup aku. Ini udah aku pakai bronzer, jadi udah nggak sebelang itu warnanya. Aku kayaknya bakal ganti warna sih setelah ini ke warna yang mereka satu lagi, yang sand, karena itu kayak lebih cocok sama kulit aku yang sekarang abis pulang dari Karimun Jawa ini. Nah sekarang aku mau lanjut pakai body lotion karena ini kulit aku udah terlalu, nah tuh, belang-belang banget. Antara sini sama sini aja beda warnanya, antara sini sama sini beda, karena kan kalau aku diving kan tangan panjang segini kan, jadi sini kayak lebih gelap, sininya kayak lebih cerah gitu. Jadi aku pakai body lotion dulu. Jadi aku pakai body serumnya Scarlett, ini varian terbaru, Happy Body Serum Keratin Hyalu. Jadi ini kandungannya emang bagus banget buat mencerahkan kulit, selain itu juga bisa bikin wangi kulit. Dan ini kulit aku yang kusam dan yang banyak yang kayak kering-kering abis kena air pantai, air laut, itu biasanya bisa kebantu banget sih pakai body serum ini. Jadi sebenarnya mereka punya dua varian, yang Happy, yang body cream, sama yang body serum, tapi aku mau pakai yang body serum hari ini. Wanginya enak banget sumpah, nggak usah diraguin lagi lah ya. Buat body care-nya Scarlett tuh udah pasti wanginya enak-enak banget, mencerahkan, melembabkan kulit juga, kayak bikin kulitnya lebih sehat dan pelampi. Jadi yang tadinya kusam terus kayak kelihatan abis gosong-gosongan, abis kena sinar matahari, terik-terikan tuh jadi kayak kelihatan sehat lagi. Jadi kandungan-kandungan di dalamnya tuh ada ceramide, ada glutathione, hyaluronic acid, niacinamide, glycolic acid, shea butter, sama vitamin E. Banyak banget kandungan yang kece-kece dalam satu body serum kayak gini. Dan glutathione tuh udah terkenal banget kan untuk mencerahkan kulit 3 kali lebih cepat. Apalagi kalau misalkan aku pakainya kombinasiin antara body cream sama body serumnya, itu bakal lebih maksimal lagi guys hasilnya. Jadi terus kalian langsung aja beli sekarang daripada kalian nyesel. Kita sudah mau pulang ke Jakarta, sekarang lagi beres-beres. Ini masih nunggu uploading foto dan video. Sebelum pulang kita kira-kira mau kemana Ibu Vira ya? Beli oleh-oleh, makan siang. Beli oleh-oleh terus makan siang. Kita berhenti dulu makan siang. Kita makan soto apa ini, Pak? Soto Bokoran. Rekomendasi dari siapa? Dari Google. Kurang ajar banget ya. Padahal netizen udah nyaranin banyak ya. Rekomendasi tetap dari Google. East Coast always in me, Commonwealth, Lil Jon, getting love from my city. Yeah, I roll call for the DMV. In my own lane, you could still ride with me. Gimana sotonya? Enak nggak? Enak. Enak. Sambalnya pedas. Sambalnya pedas. Rasanya agak sama ya. Apa ya? Beda kan soto kudus sih. Kayak apa? Bentukannya kayak soto kudus, cuma rasanya agak beda ya. Sotonya mantep kayaknya ya. Jadi ada tempe goreng. Jadi kita udah selesai makan soto Bokoran. Ini uangnya buat bayar. Habis itu kita mau nyari oleh-oleh. Sekarang kita lagi jalan menuju pusat oleh-oleh. Apa nama oleh-olehnya, Fir? Bandeng Juana Erlina. Bandeng Juana. Juana Erlina. Lumayan parkirnya jauh.
jadi harus jalan dikit. Kita sudah sampai di Bandeng Juana Elrina. Jadi katanya lengkap banget. Kata Vira sih. Vira udah pernah kesini sebelumnya ya? Dan lengkap sekali ya. Oh nih masker dulu ya. Ayo nyari lumpia buat mamanya. Guys, kita sekarang sudah di perjalanan mau pulang dari Semarang ke Jakarta. Sambil pulang kita mau rekap sedikit kali ya buat trip kita ke Karimun Jawa, karena udah ada beberapa yang nanya mengenai trip kita ke Karimun Jawa, kayak gimana cara kesananya, budgetnya, terus di sana tuh kayak gimana, itinerary-nya gimana. Jadi mari kita jelaskan saja. Kita kan emang lagi nyari-nyari pantai-pantai di daerah Pulau Jawa yang gampang buat didatengin lah. Kemarin Pecang kan, Pecang lebih dekat lagi sebenarnya daripada Karimun Jawa, tapi Pecang itu lebih hidden gem. Kalau Karimun Jawa tuh lebih umum gitu, lebih udah terkenal lah, tapi kita tetap kepo. Jadilah kita pergi pakai travel buddies. Ada ntar aku insert aja travel buddies namanya. Jadi mereka yang arrange semuanya tuh dari kapalnya, transfer boatnya, penginapannya, driver selama di sana, kapal keliling-keliling snorkeling dan divingnya, dan makan-makannya juga mereka yang urus semuanya. Jadi enak sih, udah gampang gitu. Mereka tuh bisa open trip, jadi kalian bisa beramai-ramai dan jadinya harganya lebih murmur. Atau private trip kayak kita kemarin cuma bertigaan. Pastinya kalau private trip itu lebih mahal, sama kayak Pecang kita juga private trip jadi lebih mahal. Kalau open trip itu bisa, kayaknya bisa di bawah 1 juta deh gitu. Nah kita juga kemarin yang bikin kita agak lebih mahal karena kita upgrade hotel. Karena kalau misalkan open trip itu biasanya di homestay gitu, tapi kita upgrade ke hotel yang Java Paradise Resort itu. Jadi kan tripnya itu 3 hari 2 malam. Startnya tuh hari Selasa, Rabu, Kamis pulang. Tadi kita mau extend sampai hari Jumat, cuman ternyata hari Jumat itu nggak ada kapal balik. Jadi kita lah baliknya hari Kamis dan kita nginep dulu di Semarang sehari. Karena trip berangkat dari Jepara ke Karimun Jawanya itu pagi dan kita tuh dari Jakarta, jadi kita harus sudah standby di Semarang atau Jepara itu salah satu udah pagi-pagi banget lah, at least jam 5 pagi ya, karena kapalnya berangkat jam 8 pagi. Travelnya juga bisa upgrade ya. Contohnya misalnya kalau opsi generalnya itu biasanya nyebrangnya pakai kapal feri, tapi perjalanannya jarak jam. kita upgrade ke express boat yang cuma 2 jam ya, atau apapun yang kalian mau lah itu bisa di-upgrade kalau misalnya private trip. Perjalanannya kan kita sebenarnya dari Jakarta itu kita road trip ya, naik mobil. Jadi sebenarnya kalau kalian mau nggak capek sih bisa naik kereta atau naik pesawat sih. Cuma kita pilih road trip dari Jakarta ke Pelabuhan Kartininya itu 8 jam. Terus kita nyebrang dari Pelabuhan Kartini ke Karimun Jawanya itu kurang lebih 2-3 jam. Nah di sana itu pas sampai kita langsung dijemput pakai mobil Innova gitu ya, dan dari travelnya kita balik ke hotel, siap-siap makan siang dulu di hotel, dikasih makanan, terus kita langsung lanjut buat trip ke divingnya, buat snorkelingnya sih sebenarnya gitu. Jadi karena kita private trip, kita sebenarnya bebas tuh mau jam berapa aja. Cuma kemarin kita karena udah sore dan sekarang lagi musim hujan ya, jadinya kemarin agak mendung, terus airnya agak keruh ya kemarin pas hari pertama. Ada sedikit kekecewaan di hari pertama karena memang airnya keruh banget, jadi kita nggak bisa banyak explore di bawah laut kan. Ada saran nih buat teman-teman yang kalau misalnya mau ke Karimun Jawa, itu bisa ditanya dulu ke guide di sana. Tanya cuacanya lagi bagus atau enggak, gimana kondisi lautnya lagi bagus atau enggak. Mereka terbuka banget buat diskusi soal itu, karena kemarin guide kita ngomong kayak gitu. Sebenarnya emang timing kita dari kemarin jalan-jalan ke Pecang sama ke Karimun Jawa tuh lagi kurang bagus karena lagi musim hujan. Cuma kebetulan emang ini the only time we have, karena kita lagi bayar urusan nantinya gitu. Oh ini perlu juga informasi. Jadi kita dari Jakarta tuh keluar tol di Semarang, dari Semarang baru ke Jepara. Sekarang tuh 6 jam, dari Semarang ke Jepara tuh 2 jam. Nah, tol dari Jakarta ke Semarang tuh kurang lebih menghabiskan uang sebesar 490 ribuan ya. Pokoknya siapin aja 500 ribu lah untuk Jakarta Semarang. Nah nanti dari Semarang ke Jakartanya pun begitu. Jepara tuh lagi banyak pembangunan. Dari Semarang ke Jepara tuh lagi ada pembangunan lah, perbaikan jalan, jadi ada sedikit-sedikit
macet lah. Jadi mungkin kalau bisa agak spare waktu kalau kalian mau pergi ke Karimun Jawa dekat-dekat ini. Buat hari keduanya kita harusnya ada 2 spot snorkeling dan juga ke Pulau Menjangan Besar buat lihat penangkaran hiu. Tapi di hari kedua itu pagi-pagi, Ayu karena lagi hari mes pertama, jadi dia agak kram-kram perut gitu. Jadi kita nggak jadi snorkeling di spot pertama. Jadi kita langsung ke snorkeling spot kedua yaitu di Pulau Cemara. Dekat Pulau Cemara ya? Dekat Pulau Cemara. Siangnya di Pulau Cemara. Jadi kita ke Pulau Cemara tuh buat makan siang dulu. Terus kalian ada yang pasir-pasir putih bersih, bisa jalan-jalanin di tengah laut. Itu Pulau Cemara. Kita makan siang ikan di situ, dibakar-bakar langsung sama guide-nya. Baru abis itu kita snorkeling diving di dekat situ. Nah di situ ada spot kayak kapal karam gitu di bawahnya, tapi agak-agak nggak begitu kelihatan lah ya, karena jauh banget, ada 20 meter di bawah dan memang cahayanya lagi nggak yang seterang itu banget gitu. Jadi masih nggak kelihatan dan kita nggak berhasil mendapatkan ranking ship-nya ya. Habis dari situ kita ke Pulau Menjangan Besar kalau nggak salah, Pulau Menjangan Kecil aku agak lupa. Di situ kita ke penangkaran hiu. Nah kalian bisa nih foto sama hiu-hiu, tapi nggak berenang ya. Tapi kita nggak foto dikarenakan aku sama Ayu itu lagi main hari kedua dan hari pertama. Jadi walaupun katanya sih nggak apa-apa ya, cuma deg-degan juga ya, namanya bau darah ya, who knows gitu kan. Abis kita pulang balik ke hotel buat mandi dan kita makan di alun-alun. Kita explore makanan-makanan lokalnya Karimun Jawa, yaitu guys seafood-nya, lobsternya yang katanya mereka enak banget. Kita makan lobster tuh kayak kita tuh kaget banget, ternyata lobsternya tuh enak banget dan semurah itu. Jadi kita makan lobster sama ikan kerapu. Itu cuma 400 ribuan. Jadi kayak ikan kerapu yang segede gitu tuh kayak cuma 50 ribu. Lobsternya memang lobsternya yang bikin mahal, bikin nominal aja di 400 ribu. Karena kita lobsternya 500 sampai 600 gram tuh kemarin. Harganya 325 ribu. Jadi tuh pilihannya banyak sih. Kemarin kan kita datang pas weekday ya, jadi kayak nggak begitu banyak yang buka. Kalau pas weekend itu pasar malamnya atau alun-alunnya tuh katanya rame banget, penuh. Jadi pasti lebih banyak pilihannya. Nah hari ketiga kita itu santai-santai pagi-pagi, cuma makan pagi doang di hotel. Terus siang kita udah langsung balik ke pelabuhan untuk nyebrang balik ke Jepara. Karena di hari ketiga tuh emang nggak ada schedule apa-apa dari tripnya. Ya buat kalian yang bawa mobil terus pengen naruh di pelabuhan Kartini untuk nyebrang ke Karimun Jawa, tenang aja, mobilnya bisa diinepin dan dijaga kalau di sana. Bayarnya 50 ribu ya per trip gitu, jadi bukan per hari. Tapi sayangnya kita pas dari Jepara ke Semarang tuh udah malam, jadi pas kita mau makan kulineran tuh udah banyak yang tutup. Cuma kalau kalian mau kulineran malam-malam di Semarang, kayaknya kalau di simpang 5 alun-alunnya sih masih banyak yang buka ya. Cuman kalau yang kayak kulineran di jam-jamnya itu rata-rata bukanya pagi sampai sore. Jadi kayak kita kemarin gak dapat sama sekali. Karena yang perlu di-prepare itu kapal buat dari penyeberangan pelabuhan Kartini ke Karimun Jawa itu dingin banget sih. Jadi kalau misalnya kalian nyebrang itu kayak pakai pakaiannya either bawa jaket atau bawa selimut karena itu super duper dingin banget. Mending bawa selimut yang kayak gini sih, selimut sutra gitu yang tipis tapi apa sih? Katun ya? Ya pokoknya selimut katun gitu yang tipis tapi bisa menghangatkan gitu. Dan di sana kalau misalnya kalian lupa ambil uang, misalnya ada duit cash di sana lengkap, ada ATM-nya juga. Ada money changer juga. Ada money changer juga. Karimun Jawa tuh pulaunya benar-benar udah maju. Udah maju kayak penida. Kayak penida apa? Modern. Menurut gue tidak mengecewakan kok, maksudnya Karimun Jawa bagus banget. Mungkin timing kitanya aja sih yang kurang tepat karena masih musim hujan. Tapi di luar itu pas harinya lagi terang tuh bagus banget, kayak pasirnya putih, karangnya bagus. Terus kayak kalau di Karimun Cemara enak banget sih Pulau Cemara ya. Dan di Karimun Jawa enaknya kan pulaunya banyak ya, pulau-pulau kecilnya. Jadi kalian tuh explore pulaunya tuh pasti banyak banget sih. Gitu. Cuman mungkin minusnya kalau di Karimun Jawa itu jangan expect kalau kalian jalan pantainya langsung bagus gitu. Emang kalau di Karimun Jawa kayak pantai-pantai yang bagus tuh kayak harus nyebrang pakai boatnya. Jadi kalau kalian di hotel doang itu pantainya menurut aku kurang bagus. Oke, jadi segitu aja cerita kita tentang trip kita ke Karimun Jawa. Semoga membantu kalau kalian pengen lagi bingung nih mau kemana ya, atau mau ke Karimun Jawa tapi masih galau. Semoga vlog kita membantu. Semoga next tripnya juga kita bisa sharing-sharing hal-hal yang, dan semoga kita bisa open trip bersama kalian. Amin, ya Allah, pengen banget sih ya bisa punya trip ya, travel ya. Yes. Yang kita ajak kalian nge-trip bareng kita ke tempat-tempat yang menurut kita tuh wah kacau, wadidaw, wawihan. Bye guys, silakan enjoy sisa footage kita perjalanan pulang. Coba jelasin dulu dong, katanya nge-vlog. Jadi sekarang kita lagi ke Betipis. Sekarang kita berhenti di rest area yang bagus banget. Ini nih pabrik
gula, bekas pabrik gula. Jadi kalau kalian ke Semarang pulangnya pasti lama. Ini di kilometer berapa? 260. Gede banget cuy rest areanya. Gila, ibu yang baik. Bagi di rest area bukannya makan, dia belanja buat anaknya. Belanja buku. Gila nih rest area. Ada kandang burungnya. Gede kacau. Nah, ini nih kayaknya bekas buat si godok-godok gulanya kali ya. Sote banget gitu ya. Ya nggak tahu sih, cuman nih kayak gini ya guys. Itu gula yang buat Bekas pabrik gula nih guys. Ini kayak mesinnya ya. Udah selesai makan CFC, sekarang Syam yang mau makan sate. Nggak tahu kenapa dia. Sate batibul, sate kambing muda. Bisa-bisanya tiga-tiga tiktokan pakai suara lagi semuanya, tapi nggak ada yang ke distract. Syam sudah datang, ini kambing muda. Katanya dimasaknya pakai arang. Cobain Syam. Kambing muda, empuk kacau. Bye Ayu, makasih ya. Hati-hati. Ya bye.